Pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM menguras otak agar bisa bertahan di masa pandemi COVID yang sedang berlangsung. Salah satu solusi agar keluar dari ancaman kebangkrutan dengan menggandeng mitra untuk bekerja sama. Seperti yang dilakukan pelaku UMKM kerupuk kulit Sinar Rahayu yang berlokasi di Gang Taubat, Jalan Irigasi, Kelurahan Cisereh, Kabupaten Purwakarta. Sekalipun dihadapkan pada situasi sulit di masa pandemi, pemilik usaha kerupuk kulit asal Manonjaya, Tasikmalaya ini tak ingin mengorbankan karyawan dengan merumahkan. Beginilah suasana di gudang pembuatan kerupuk kulit yang berlokasi di Gang Taubat, Kelurahan Cisereh, Kabupaten Purwakarta, Kamis 12 Agustus. Sejumlah karyawan sedang memotong lembaran kulit sapi yang sudah dibersihkan, kemudian diiris tipis. Kulit sapi yang telah dibersihkan dengan direndam air, lalu dijemur untuk kemudian dibakar menggunakan gas. Setelahnya, lembaran kulit sapi tersebut dipotong tipis-tipis lalu dijemur di bawah terik matahari. Sesudah mengering, kulit tersebut digoreng di atas wajan besar yang berisi minyak goreng. Terakhir, kerupuk kulit yang sudah matang dimasukkan ke dalam kemasan plastik dan siap dipasarkan. Diakuinya, pandemi COVID-19 telah membuat produksinya menurun. Pada masa normal, setiap harinya ia memproduksi 50 lembar kulit sapi untuk diolah menjadi kerupuk. Dan saat pandemi ini, ia memproduksi 45 lembar kulit sapi atau setara dengan 1,5 ton. 1 kilogram kulit sapi ia beli dari Jagal seharga Rp90.000. Turunnya produksi karena pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM yang dianggap menyulitkan jalur distribusi penjualan kerupuk ke lintas kabupaten. Untuk itu, Iding meminta pemerintah menyudahi PPKM ini karena bisa membuat usahanya buntu. Untuk sekarang ini di masa COVID-19, ya jujurlah penjualan menurun, cuman ya saya mempertahankan usaha ini supaya mereka tidak dirumahkan karyawan saya. Jadi saya tambah jalur atau memang pelanggan baru, itu nambah modal lagi. Dan modal itu bukan semata-mata kebanyakan uang, ya memang sebagian saya cari ke rekan kerjasama supaya bisa mempertahankan produksi saya di sini. Dadi Suryadi, Cipta TV. Pemirsa, terkait warta tadi telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon dengan Bapak Iding Muhroni, pelaku UMKM kerupuk kulit Sinar Rahayu. Selamat malam Bapak Iding. Iya, kritikan tadi berang teh. Langsung asuk. Halo Pak Iding. Ya, Pak. Ya, baik Pak Iding. Pak, selama PPKM yang berlangsung di Kabupaten Purwakarta ini, apakah hal ini berimbas kepada usaha yang saat ini Bapak jalankan? Untuk sementara ini, selama PPKM berjalan, memang menurunlah gitunya di bidang usaha, karena ada penyekatan sehingga salah saya itu nggak bisa keliling, Pak, nggak bisa aktivitas lah. Baik, Pak Iding, tentu ada perbedaan produksi di masa normal dan di masa pandemi. Kira-kira berapa banyak Pak produksi di masa pandemi dan di masa normal? Untuk sementara ini ya memang di masa normal saya di angka 50 lembar per hari. Nah, sementara sekarang di masa pandemi juga enggak jauh beda sih, paling di angka 40 lembar. Itu pun saya pertahankan ditambah jalur, Pak. Nasabah baru lah yang disebut nambah lagi, nanam modal lagi, Pak, supaya aktivitas anak-anak tidak terlalu menurun dan tidak sampai dirumahkan. Saya berusaha kerjasama dengan teman yang memang sebagian punya dana gitulah ya, dipakai kerjasama dulu buat nambah jalur. Misalkan saya ke Jambi gitu kan, itu pakai modal juga, modal awal. Cuman Baik, itu aja Iding. Pak, jadi untuk sementara kalau bisa ya itulah.
di masa PPKM ini yang memang menurun banget waktu masih COVID mah nggak terlalu Pak. Kenapa Pak PPKM kan penurunannya? banyak penyakit ya. Ya, kenapa Pak penurunannya? Penurunannya kan yang biasa jalur model saya punya cabang juga di Cianjur sampai sekarang kan udah 3 minggu libur karena kan nggak bisa gitu Pak. Iya. Itu kan udah penurunan buat saya. Pak, cara Bapak agar bisa bertahan di masa pandemi ini seperti apa, Pak? Gimana? Cara Bapak tetap bertahan atau usaha Bapak tetap bertahan di masa pandemi ini seperti apa? Caranya. Gimana Pak? Cara Bapak mempertahankan usaha Bapak selama pandemi itu seperti apa, Pak? Mempertahankan itu ya iya yang tadi dikatakan saya lagi supaya aktivitas atau kegiatan anak-anak nggak berhenti dan anak-anak yang kerja pun atau memang karyawan lah dibilang nggak dirumahkan, yaitu nambah modal lagi Pak. Sementara modal yang dipakai sebagian ya modal teman juga yang bisa diajak kerjasama di bidang usaha ini. Diedarkan di Dengan mana saja, harapan Pak? nanti ke depannya jika memang pandemi atau memang PPKM sudah pada pulih lagi, ya dipastikan. Ya. Halo Pak Iding. Pak Halo. Iding, apakah masih bersama kami? Halo Pak Iding. Ya Pak, Ya. Pak Iding, usaha kerupuk kulit ini diedarkan Ya. di mana saja, Pak? Selain di Purwakarta? pengedarannya saya wilayah Cianjur, Sukabumi, Bandung, dan Bogor masuk. Ya, itu yang udah sifatnya udah digoreng ya. Ya, Pak. Terus yang memang bahan-bahannya yang belum digoreng, saya edarkan ke wilayah Sumatera, Pak. Ke wilayah Saya Sumatera? garis besar ke Sumatera. Ya, Sumatera, ke Padang, Bukit Tinggi, terus ke Jambi, terus ke Riau. Berarti sudah Itu hampir saya, menyeluruh, Pak ya? yaitu mereka digoreng di daerah Bukit Tinggi. Saya kirim bahan yang siap goreng aja, Pak. Iya. Baik, Pak Iding, harapan Bapak kepada pemerintah seperti apa, Pak? Harapan saya, kalau bisa, PPKM itu jangan terus-terusan diperpanjang. Udahlah PPKM mah jangan diperpanjang lagi karena kasihanlah sama pengusaha-pengusaha seperti saya ini gitu. Walaupun saya dibilang berjalan, cuman ya itulah tidak ada nggak stabil gitu Pak. Ya. Baik, Pak Iding, terima kasih telah berpartisipasi bersama kami malam ini. Selamat malam, selamat Ya. beristirahat.